Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.5 setelah 1 minggu diupdate. Dan gue juga akan sharing tanggapan dari teman-teman yang sudah mengisi kuesioner gue seperti ini di Instagram. Kita akan bahas aja langsung terkait iOS 18.5 setelah 1 minggu diupdate. Apakah cepat panas, baterai boros? Nah, semua itu akan kita bahas di video kali ini. Jadi langsung aja check this out. Ya, sebelumnya kalau teman-teman yang masih bingung kok ini videonya pembahasannya 1 minggu diupdate ya. Ya, kalau kalian belum nonton terkait iOS 18.5 resminya dirilis, itu udah gue bahas ya di video yang ini. Lu bisa nonton tuh sampai akhir kira-kira isi dari iOS 18.5 itu apa aja. Karena di video kali ini tuh cenderung pembahasan setelah 1 minggu diupdate aja gitu. Oke, gue langsung mulai aja. Di sini gue kan menggunakannya iPhone 16 Pro dan ini sudah menggunakan iOS 18.5. Jadi kalau kita cek ke setting, general, software update, ya sudah iOS 18.5 alias iOS version terbarunya. Jadi ya kita akan bahas mulai dari langsung aja ya performance-nya. Jujur ya, performance iOS 18.5 di iPhone 16 Pro gue ini sebenarnya masih sama aja sih, biasa aja kayak iOS 18.4.1 atau bisa kita katakan seperti iOS 18.4. Tapi entah kenapa gue beberapa hari lalu sempat merasa kayak ada beberapa saat gitu ya suka nge-freeze. Tapi gue nggak tahu nih, gue doang yang ngalamin atau teman-teman juga mengalami gitu ya. Tapi akhir-akhir ini, 1 hari terakhir ini atau dari kemarin sampai hari ini gitu ya, itu udah normal lagi, udah nggak nge-freeze lagi dan aman-aman aja gitu di iOS 18.5 khususnya untuk iPhone 16 Pro gua gitu. Overall untuk performance gue belum ada komplain apa-apa, cuman itu doang. Mungkin terkait perpindahan lensa pada bagian kamera. Mungkin ya itu juga salah satu komplainan yang sebenarnya dari iOS version sebelumnya jadi komplainan ya, tapi mungkin bisa aja memang seperti itu, bukan berarti ada bug gitu. Mungkin ya. Gue juga bingung juga sih. Gue agak lupa soalnya. Cuman intinya pada saat aplikasi kamera ketika kita main perpindahan lensa di bagian video gitu ya. Nih gue kasih objek dulu ya biar gampang. Oke, ini contoh ya. Lo bisa lihat sendiri, ini kan lensa kali 1 ya. Kalau misalkan gue pindah ke lensa kali 2, dia tuh normal perpindahannya. Lensa kali 5 juga normal. Sedangkan kalau kita pakai 0,5 di sini, terus kita ke kali 1, nah, masih kan? Mungkin ini memang seperti itu kali ya. Mungkin ya. Karena kalau 0,5 ke kali 5 tuh normal. Terus balik lagi ke 0,5 normal. 0,5 ke kali 2 juga masih aman aja normal tuh. Tapi kalau misalkan 0,5 ke kali 1 tuh berasa banget perpindahannya. Begitu. Gue juga bingung ya. Tapi beberapa saat ketika lagi kondisinya aman, seperti pada video di sini, lu bisa lihat itu tidak terasa perpindahannya tuh, tidak terasa jedak ya videonya ya. Tidak terasa patah seperti halnya kayak gini gitu ya. Tapi kalau 0,5 ke kali 5 sih normal gitu. Jadi itu doang sih komplainan gue di iOS 18.5 yang sebenarnya udah jadi komplainan dari sejak iOS version sebelumnya. Tapi entah kenapa memang seperti itu, mungkin ya gue juga agak lupa soalnya terkait perpindahan lensa antara 0,5 ke kali 1 tuh emang kayak gitu atau lebih smooth gitu ya. Tapi ya sampai saat ini masih sama seperti itu hasilnya, meskipun pada saat posisi potret seperti ini ya, kalau gue potret ngerekam video seperti tadi gambar gue tunjukin, itu tuh tidak terasa perpatahannya atau perpindahan lensanya itu nggak terasa, normal-normal aja gitu. Tapi ya intinya itu doang komplainan secara performance di iOS 18.5 untuk iPhone 16 Pro. Karena gue juga nggak ngerasa kayak cepat panas juga enggak gitu ya, karena kan masih sama seperti iOS sebelumnya sih menurut gue sih untuk performance-nya gitu. Nah, untuk baterai nih, kalau baterai sebenarnya yang gue rasakan, meskipun setiap penggunaan orang beda-beda, gue dengan kalian tuh pasti beda-beda hasil baterainya, mau dikatakan boros atau tidak tuh masing-masing beda penggunaan, pasti beda juga hasilnya. Tapi jujur di 18.5 nih jauh lebih irit menurut gue dibandingkan iOS 18.4.1. Dan lu bisa lihat sendiri deh, ini apalagi dari yang hari kemarin ya. Grafiknya tuh secara daily gue gunakan dan ini normal banget, cukup awet banget gitu ya. Dan ini mungkin memang lagi padat penggunaannya, jadi cukup deras turunnya. Tapi di bagian kemarin ini iOS 18.5, ini kan sudah iOS 18.5. Ini grafiknya cukup aman banget ya, abisnya dan normal aja menurut gue. Last chargernya ini tadi jam 5:30 sore hari ini. Berarti kalau tayangnya Minggu, ya ini 5:30 sore Sabtu. Dan sampai saat ini masih di 46% ya, masih aman aja menurut gue. Dan untuk kapasitas baterai health-nya atau percentage baterai health di sini masih di 96%, masih aman ya. Cycle count-nya di 283 dan ini normal ya karena kan penggunaannya sejak September tahun 2024 seperti itu.
Jadi gue ngerasa ini masih normal. Tapi intinya untuk baterai gue belum ada komplain. Justru performance yang gue komplainin gitu ya. Karena gue ngerasa baterai tuh lebih irit sih dibandingkan AS version sebelumnya. Karena gue pakai ngedit di Lightroom, sosial media. Ya lu bisa lihat deh, screen aktifnya 9 jam. Jadi ya menurut gue masih sangat cukup banget performance baterai di S18.5 khususnya di iPhone 16 Pro gue gitu. Tapi gue yakin berbeda penggunaan atau berbeda pemakainya pasti beda juga hasilnya. Bisa jadi menurut kalian boros gitu ya. Karena kan faktor boros itu bisa banyak. Ada yang karena baterai health-nya sudah di bawah 80%, ada yang memang penggunaannya setiap harinya padat gitu ya. Ada yang memang setiap harinya dipakai main game gitu ya. Ya makanya beda-beda lah result-nya. Tapi yang perlu gue tekankan di sini adalah untuk baterai tuh boros atau tidak tuh kita nggak bisa generalisasi karena setiap pemakaian penggunanya tuh beda-beda. Seperti itu. Dan kita langsung masuk ke topik utamanya ya. Topik utamanya adalah membacakan tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang sudah mengisi kuesioner di sini nih. Terima kasih banyak yang udah mengisi kuesionernya karena cukup banyak juga yang ngisi. Jadi kemarin lebih tepatnya gue tuh posting seperti ini. Minta tolong infoin S18.5 di iPhone kalian gimana dan infoin juga iPhone yang digunakan. Dan gue ucapin terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah mau meluangkan waktu memberikan informasinya. Mohon maaf juga kalau misalkan nggak semuanya kebaca karena cukup banyak juga kalau gue cek di responnya di sini ya, cukup lumayan banyak banget yang ngasih tanggapan dari berbagai pengguna dan berbagai iPhone yang mereka gunakan gitu. Tapi intinya kita bisa sharing di sini. Siapa tahu teman-teman di sini yang nonton juga ada yang sama iPhone-nya. Oke, gue mulai aja langsung dari Gemi Arisa. iPhone 11 aman jaya baterai awet. Oke, terima kasih banyak Gemi Arisa udah ngasih informasi. Di sini ada 149.964. Oke, aku nih angka semua tuh ya. iPhone 13 baterai health 100% sehari cuman sekali charger. Oke, thank you. Berarti bisa kita katakan normal ya. Dan di sini juga ada Abid Samra 22. iPhone 11 semenjak iOS 18.4.1 lumayan awet. Naik ke iOS 18.5 RC dan off baterai aman jaya. Oke, mantap. Thank you. Berarti iPhone 11 normal ya. Lalu di sini juga ada Perda in the Sky. iPhone 15 performa bagus, tapi nggak tahu kenapa cepet banget drain baterainya, nggak kayak iOS sebelumnya. Oke, kita tampung dulu nih. Thank you Perda in the Sky. Lanjut di sini ada Maharani Arizal 12. Baterai boros iPhone 11 bang. Tuh, apa? Gue bilang di awal kan, setiap pengguna beda-beda ya. Si Maharani Rizal 12 bilang baterai boros iPhone 11. Sedangkan Abid Samra 22 dan Gemia Riza mengatakan aman dan awet baterainya. Jadi ya menurut gue intinya balik lagi penggunaan masing-masing ya. Kita nggak bisa generalisasi semuanya gitu karena bisa jadi menurut kita boros, menurut orang lain awet. Lanjut di sini ada ariz.ie lancar jaya di iPhone 13. Oke, lanjut ada Purngali juga iPhone 13 aman bang, mantap. Lalu di sini ada Rli_24 16 Pro Max lebih irit, performa agak kerasa lebih cepat dari iOS sebelumnya. Oke, thank you. Lalu di sini ada Kiki Kurniawati, iPhone XR sejauh ini aman, lebih hemat pemakaian juga, nggak gampang habis baterai. Oke, thank you. Lalu di sini juga ada Aditya Pratama 595 di iPhone 11 aman aja nih bang. Cukup banyak ya berarti pengguna iPhone 11 sekarang ya. Sama iPhone 13 sih ini kayaknya banyak banget nih yang pengguna iPhone tersebut. Lanjut di sini ada Zhang Louis 18. Di iPhone 13 mini, 13 dan 15 Pro aman, baterai irit dan gak cepet panas. Oke, thank you informasinya. Lalu di sini ada Sagita Angga, iOS 18.3 baterai health masih 83. Rajin update sampai 18.5. Baterai health udah jadi 77 di iPhone 13 Pro. Oke, gue tekankan sekali lagi ya. Untuk teman-teman yang masih khawatirin baterai health itu, kalian nggak perlu khawatirin karena baterai health itu pasti akan turun selama iPhone-nya digunakan. Jadi sebenarnya baterai health itu kan cuman jadi parameter kita biar tahu kapan kita harus ganti baterai iPhone kita, yaitu di bawah 80% gitu. Kalau misalkan masih di atas 80% itu masih dikatakan normal dan aman. Seperti itu. Lanjut di sini ada Ari.99 baterai irit, adem, smooth, pokoknya jos iPhone 16 Pro. Oke, thank you Ari udah kasih informasi. Dan di sini ada Philip Satria.a, iPhone 15 Pro suka panas sendiri saat digunakan sosmed. Nah, beda nih tanggapannya nih. Sedangkan tadi Zhang Louis 18 bilang 15 Pro aman, baterai irit dan gak cepat panas. Tuh kan. Lagi-lagi ada dua pengguna user yang berbeda tanggapannya, tapi intinya setiap pemakaian tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa generalisasi mau performance, mau baterai, apalagi baterai sih khususnya. Gitu, oke? Dan mungkin terakhir di sini ada M Fajar Fami, baterai lebih awet, smooth, device iPhone
15. Oke, mantap. Thank you M Fajar Fahmi udah kasih informasi. Dan ini cukup banyak banget yang memberikan tanggapan. Terima kasih banyak sebelumnya yang udah meluangkan waktu untuk memberikan tanggapannya, memberikan respon di Instagram story gue. Buat lo semua yang mungkin belum follow Instagram gue, coba follow dulu Instagram gue di sini. Siapa tahu bisa ngobrol lebih dalam kita. Asik. Tapi intinya, gue thank you banget udah ngasih informasinya dan mohon maaf banget kalau nggak semuanya gue sebutin karena cukup banyak banget yang ngasih informasinya gitu ya. Dan overall berarti jawabannya apakah cepet panas, apakah performance-nya buruk? Menurut gue nggak buruk, nggak cepet panas. Menurut gue di iPhone 16 Pro normal, tapi gue nggak tahu di iPhone kalian. Semoga aman aja, semoga normal aja. Dan untuk baterai menurut gue agak sedikit boros di iPhone 16 Pro, tapi bisa jadi mungkin karena penggunaan gue aja. Kalau penggunaan teman-teman normal dan ngerasa baterainya irit, ya berarti aman-aman aja. Mungkin guanya aja yang lagi padat menggunakan iPhone 16 Pro. Seperti itu. Dan kalau misalkan kalian mempertanyakan, Bang, update sekarang atau nanti aja nih? Gue bebasin, kalian mau update nunggu 1 minggu lagi juga boleh. Mau sekarang juga update juga nggak apa-apa, karena sebenarnya sih kalau dari gue tetap wajib update ya. iOS ini harus diupdate ke iOS terbaru, itu berdasarkan instruksi Apple di sini. Dimana kalau lu mau baterai lu baik-baik aja dan segala macamnya, itu memang harus up to date di iOS terbaru gitu. Dan ini 16 Pro gua sudah iOS 18.5, dimana saat ini adalah iOS version terbarunya. Seperti itu. Dan mungkin itu aja kali ya dari gua terkait iOS 18.5 setelah 1 minggu diupdate. Dan udah terjawab semua, udah gue kasih tahu juga tanggapan dari teman-teman. Semoga harapan gue, iPhone kalian di iOS 18.5 juga aman-aman aja. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.